Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau berpotensi naik selama 1 minggu ke depan atau tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Nah, semoga kita di bulan yang baru ini bisa menjadi lebih cuan lagi ya dari bulan sebelumnya, yang dimana di bulan Mei ini memang penurunan dari IHSG cukup dalam, jadi jika teman-teman mengalami porto merah, itu merupakan suatu yang sangat wajar. Oke. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Kemudian juga Antek Saham memiliki membership yang premium. Untuk yang premium akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area target, dan juga area stop loss. Dan trading plan ini akan dipandu nantinya di Telegram. Kemudian juga ada belajar analisa teknikal saham. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan Google Meet yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Kemudian bisa konsultasi portofolio dan bisa langsung diskusi dengan saya dan tentunya menjadi prioritas untuk membership yang premium. Antek Saham juga memberikan pilihan bagi teman-teman yang belum punya biaya join ke Antek Saham Premium. Teman-teman boleh join ke pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham berupa video, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, mendapatkan saham menarik per hari, dan saya bagikan di sana berupa postingan, kemudian menjadi prioritas juga untuk berdiskusi di kolom komentar. Jadi jika teman-teman berminat join ke pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh nanti klik tombol gabung dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Oke, saya juga sudah mengupload beberapa video ya kemarin di hari Sabtu, yaitu analisa dari Goto, AMMN, Pren, BRPT, dan PTRO, kemudian analisa dari saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, boleh menonton video tersebut supaya teman-teman mendapatkan insight terbaru dari analisa saham-saham tersebut. Oke, langsung saja ke analisanya. Untuk yang pertama kita mulai dari IHSG ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini ternyata dia turun ya. Turun jika kita lihat di seminggu yang lalu, IHSG turun sekitar minus 3% ya. Jadi wajar saja jika porto teman-teman terbakar ya. Jadi memang IHSG mengalami penurunan yang disebabkan dari big banks yang mengalami penurunan, kemudian juga brand yang terkena FCA. Oke, di sini juga IHSG membuat lower low seperti yang sudah saya bagikan di Telegram. Dia sudah break low sebelumnya yang menjadi potensi kalau IHSG melanjutkan penurunannya. Nah, boleh kita lihat di sini low yang di sini di break 7028 sudah di breakdown dan valid di breakdown untuk area demand-nya yang menjadi konfirmasi kalau IHSG akan melanjutkan penurunannya. Target penurunan selanjutnya yaitu di area gap yang di sini ya. Area gap yang menurut saya cukup kuat untuk menahan pergerakan turun dari IHSG nantinya. Jadi untuk IHSG akan turun dulu ke sini atau bisa juga naik dulu seperti di hari Jumat kemarin ya. Jika teman-teman perhatikan sempat rebound ya pada IHSG. Saya ubah time frame-nya 15 menit mungkin. Di sini rebound ya. Gap up. Big Banks juga pada reboundnya sini. Big Banks rebound. Tapi akhirnya di jam 10 harga bergerak turun kembali. Nah, jadi ada potensi nanti seperti itu. Tetapi arahnya akan semakin turun. Bisa saja nanti bergerak naik sedikit lalu turun lagi ke area demand-nya. Akan tetapi secara jangka menengahnya IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand di sini. 6879 sampai 6915. Target penurunan selanjutnya jika gap ini di breakdown yaitu di support di 6812. Jadi boleh pantau dua area yang bisa menjadi area rebound pada IHSG. Untuk sekarang pergerakan naiknya cukup sulit ya. Karena memang secara volume juga pada IHSG mungkin di hari Jumat kemarin ada inflow ya sedikit 18 miliar. Jadi memang belum mengcover yang dimana secara 1 minggu terakhir ini ada outflow yang cukup besar dari IHSG. Jadi memang akan lebih cenderung bergerak turun. Outflow masih ada, kemudian secara teknikal juga sudah breakdown supportnya. Untuk bisa bergerak naik kembali maka IHSG harus bisa breakout dulu ya resisten di sini. 7102. Selama resisten ini belum di breakout maka IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun.
Akan tetapi jika bisa di breakout, maka IHSG akan tes lagi ya ke area 7.200-an, sini 7.200-an sampai ke 7.300. Oke. Jadi untuk IHSG yang menjadi area krusial yaitu area gap yang ini. Area gap, lalu support yang di sini. Kemudian area resisten 7.102. Untuk bergerak naik harus bisa break dulu area ini. Jika belum di breakout, maka IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi view-nya masih cenderung turun ya. Atau nanti bisa saja IHSG bergerak sideways dulu, bergerak sideways, lalu akhirnya turun ke area demand-nya. Oke, boleh pantau area ini pada IHSG. Oke, lanjut ke 3 saham yang menarik atau yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. 3 saham menarik atau berpotensi naik selama 1 minggu ke depan. Untuk saham yang pertama ada SSI ya. Oke, untuk SSI ya, ubah time frame 1 jam saja ya di sini. Oke. Sebelum ke trading plan-nya kita lihat dulu sini. Oke, boleh teman-teman lihat SSI ya, SSI ya sudah breakout ya. Breakout trendline yang di sini, resistance trendline yang start dari sini ke sini. Sudah di breakout di hari Jumat ya, di breakout. Dia break and retest, di break di sini, lalu turun untuk retest dan berpotensi melanjutkan kenaikannya. Dan secara utamanya juga di sini, primary trend-nya masih dalam pergerakan naik. Jadi untuk SSI ya sangat berpotensi untuk bergerak naik. Jika kita cek untuk broker summary pada SSI ya, kalau kita lihat di sini ya, indikatornya menandakan hijau ya, mulai dari tanggal 22 Mei atau 1 minggu terakhir ini. Lihat LG DXCC Akum yang jual KZ, BB, dan OD. Untuk average dari LG 1173, jadi udah profit di sekitar 1%-an. Jadi memang ada potensi pada SSI ini turun dulu untuk koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi masih cukup bagus untuk akumulasinya pada SSI ya. Dengan ini SSI berpotensi untuk bergerak naik. Nah, karena di sini sudah break trendline juga, jadi ada konfirmasi lanjutan kalau SSI akan bergerak naik selama 1 minggu ke depan. Dan itu juga menjadi alasan saya membagikan SSI kepada teman-teman sekalian. Oke, di sini bisa kita bagikan trading plan-nya ya. Jadi kita antri dulu. Antri di sekitar 1155 atau di support trendline-nya di sini, di area support trendline. Kemudian target pertama 1210 di resisten di sini. Target kedua 1230 di resisten juga di sini. Kemudian stop loss di bawah dari supportnya di 1110. Oke, jika mencapai target pertama, risk reward ratio kita 1:1, potensi profit dan loss 4,76%. Jika mencapai target kedua, potensi profit kita sekitar 6,49%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada TPY ini. Jadi kita antri dulu ya, karena untuk TPY ini berpotensi sebenarnya turun lagi atau koreksi lagi, karena memang boleh kita lihat pergerakannya ini gap up ya. Dia loncat, kita cek dulu 5 menit. 5 menit ya. 5 menit. Jadi sempat naik dulu ya di hari di jam 15.45 sebelum closing dia naik, kemudian turun lagi. Jadi ada potensi pada SSI ya di hari Senin nanti turun lagi ke support sebelum bergerak naik. Jadi kemungkinan area entry kita akan hit dulu sebelum dia bergerak naik. Oke, sini saya tulis buy 1155, TP1 1210, TP2 1230, stop loss di 1100. Jadi teman-teman wajib pantau support trendline ini ya, selama bisa bertahan di atas support trendline atau di atas support yang di sini. Di atas support 1110, maka TPI berpotensi bergerak naik. Akan tetapi jika supportnya di breakdown, kita terkena stop loss atau cut loss dan hargakan nantinya bergerak turun di sini. Nah, maka dari itu tetap tunggu konfirmasi, tunggu pergerakan harga mulai melambat jika bergerak turun, atau tunggu konfirmasi lanjutan seperti adanya akumulasi dan juga pola candle yang lainnya. Jadi view saya pada SSI ya akan turun dulu ke area pembelian kita lalu hit target nantinya. Nah, jika semisal nanti untuk SSI ya sudah hit target terlebih dahulu, misal langsung naik ke area target,
maka untuk trading plan kita ini akan invalid ya. Jadi nggak boleh lagi dipakai karena sudah hit target terlebih dahulu. Oke, jadi tetap perhatikan apabila sudah hit target maka SSIA diabaikan saja. Tetapi jika belum, boleh dipantau lagi di area support run-nya pada SSIA. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Harum ya. Harum Energi. Oke, di sini saya menggambarkan dua buah trendline yang dimana Harum ini konsolidasi di area atau di dalam trendline-nya, di area support maupun resisten trendline-nya di sini. Jadi untuk Harum akan keluar dari area ini, baik itu breakdown support atau break resisten trendline-nya. Nah, di sini saya mengharapkan untuk Harum bisa break resisten trendline supaya nanti kita bisa masuk buy on breakout pada Harum. Dan saya lihat juga akan berpotensi di breakout ya, karena Harum di sini ada akumulasi jika kita cek untuk broker summary pada Harum. Sini saya cek. Sebentar, oke. Nah, di sini terlihat ya. Secara mingguan ada akumulasi dari AK dan ZP walaupun masih tergolong netral ya, tetapi cukup bagus akumulasi dari AK. Dan jika kita lihat dari sini, dari indikatornya ada volume yang signifikan di tanggal berapa nih? Tanggal 28, kemudian di tanggal 31 Mei. Jadi di tanggal-tanggal ini ada volume yang cukup besar jika kita cek tanggal 28. Nah, AK di sini ya akumulasi, kemudian tanggal 31. Nah, di sini AK juga masih akumulasi. Jadi AK akumulasi cukup besar pada Harum ini. Dengan average seperti yang tadi di harga 1000, di harga bawah ya 1360-an. Jadi memang ada potensi di sideways lagi atau konsolidasi lagi di area ini sebelum nanti bisa bergerak naik. Dan di sini karena adanya akumulasi pada Harum dan secara teknikal juga ada close candle yang cukup menarik ya di time frame 4 jamnya. Jadi ada potensi pada Harum akan break resisten trendline-nya dan Harum akan bergerak naik ke area target kita di sini. Oke, untuk target di 1500 kemudian 1555. Nah, karena di sini cukup menarik jadi bisa kita bagikan trading plan-nya. Kita buy on breakout ya. Buy on breakout, tunggu break resisten 1410. Jadi ada resisten ya di 1410, tunggu break area tersebut. Jika sudah valid break maka boleh beli di harga 1420. Oke, jadi kita buy on breakout. Buy on breakout, tunggu break 1410, harga beli di 1420, TP1 1500, TP2 1555, stop loss-nya di bawah dari support trailing-nya di harga 1340. Oke, jadi untuk Harum harus lebih bersabar dulu ya, lebih bersabar, tunggu bisa break resisten, tunggu sampai dia break resisten 1410. Jika bisa valid di breakout maka boleh masuk dengan target seperti ini. Jika mencapai target pertama boleh kita lihat risk reward ratio kita 1:1, potensi profit dan loss 5,63%. Jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 9,51%. Jadi sangat menarik untuk Harum ini jika nantinya bisa break resisten di 1410. Jadi ada potensi pada Harum akan bergerak naik ke area target kita 1500-an sampai 1555. Tapi dengan catatan tunggu break ya. Tunggu di breakout. Tapi jika nanti tidak mampu di breakout dan akhirnya break support trendline-nya di sini, yang ini, maka trading plan kita tidak valid ya. Jadi kita supaya trading plan ini valid, tunggu harga break dulu trendline-nya supaya nanti teman-teman bisa menggunakan trading plan-nya di sini. Oke, tunggu konfirmasi selanjutnya, tunggu akumulasi lagi sambil dicek apakah sudah valid break nantinya pada Harum ini. Menurut saya akan breakout ya karena seperti yang tadi ada akumulasi yang cukup bagus dan juga secara candle-nya di closing hari Jumat kemarin ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Avia. Oke, untuk Avia di sini saya menarik sebuah trendline dari sini ke sini dan sudah di breakout ya, di breakout di hari Jumat tanggal 31. Dengan candle yang cukup solid menurut saya di sini, naik sekitar 7%-an. Akan tetapi kenaikannya ini diikuti dengan adanya gap up ya. Gap up di sini sekitar ya 7,86%. Jadi memang tidak pergerakan yang melambat seperti ini, tetapi gap up di closingnya. Nah biasanya untuk gap up seperti ini harga akan turun lagi ya.
harga akan cenderung turun lagi sebelum nanti bisa bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu Avia sebenarnya berpotensi turun dulu ya. Nanti kita cek lagi untuk trading plan-nya, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu apakah Avia ada akumulasi atau tidak. Oke, tanggal 31 ada akumulasi ya di sini. Akumulasi dari KZ, LG, dan AZ, kemudian yang jual BK, CC, dan YJ. Dan terlihat di sini sebenarnya asingnya masih akum ya dari KZ, tapi di indikatornya menandakan merah. Dan di bandar volume juga bandar berwarna hijau ya di sini, yang menandakan kalau bandarnya masih akum pada Avia. Nah, di sini akan saya cek secara mingguan dulu. Tanggal 24, oke, terlihat RXKZ yang akum. Untuk RX cukup bagus ya di sini. Average-nya 504, berarti dia dari bawah di sini. Akum selama berada di bawah. Untuk KZ 530 yang menjadi buyer ya, yang menjadi buyer di gap up-nya kemarin di hari Jumat, dan BK ZP yang jual. Jika kita cek kan di sini ada pergerakan sideways ya pada Avia mulai dari tanggal 29 April sampai di hari Jumat kemarin. Boleh kita cek dulu secara bulanannya. Untuk broker summary, sorry sebentar. Nah, di sini tanggal 29. Oke, ternyata yang akum AZRX, kemudian yang jual KZ, yang dimana tadi KZ beli, tetapi secara bulanan dia ternyata jualan. Berarti KZ-nya buyback lagi di sini. Buyback lagi KZ di hari Jumat, dan dengan ini Avia berpotensi sebenarnya untuk bergerak naik. Jadi secara broker summary sebenarnya masih sangat bagus untuk Avia ini, dan juga secara teknikal sudah dikonfirmasi kalau Avia breakout relanya walaupun dengan gap up seperti itu berpotensi ya untuk turun lagi sebelum melanjutkan kenaikannya. Dan di sini juga untuk Avia membuat pola double bottom. Bottom yang pertama di sini, lalu bottom yang kedua di sini. Dan neckline-nya di 515 dan sudah valid di breakout. Jadi ada potensi memang pada Avia ini sudah akan bergerak naik nantinya. Akan tetapi seperti yang tadi ada potensi dia turun dulu. Nah, maka dari itu saya bagikan trading plan-nya, antri dulu ya. Antri dulu di area neckline di area 515. Kemudian dengan target pertama di 545, target kedua di 565. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio. Jika mencapai target pertama yaitu 1:1, potensi profit dan loss 5,81%. Dan jika mencapai target kedua, potensi profit kita sekitar 9,30%. Jadi sangat menarik ya untuk risk reward ratio pada Avia. Jadi dengan trading plan kita tunggu dulu harga turun lagi ke area neckline-nya. Dan menurut saya kan seperti itu karena di closing-nya adanya gap up pada Avia ini. Jadi turun dulu ke area neckline atau area beli kita, lalu bergerak naik kembali nantinya. Oke, ini saya akan tuliskan ya atau ketik buy di 515, TP1 545, TP2 di 565, SL di 486 di bawah supportnya ya. Oke, jadi untuk trading plan pada TPI ya kita antri dulu di area gap yang tadi. Semakin bawah kan semakin bagus ya, supaya bisa atau bisa menyamakan average dengan bandarnya tentunya. Jika nanti semisal semakin dibawa ke bawah, maka teman-teman bisa average down jika nanti sudah masuk di area 515. Tentunya jika ingin masuk, tunggu harga sideways dulu atau menandakan rejection. Jika pergerakan turunnya seperti ini, candle-nya langsung drop seperti ini, maka jangan masuk dulu karena berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Akan tetapi jika sudah mulai bergerak sideways seperti ini, sideways seperti ini, maka teman-teman boleh masuk sambil memperhatikan volumenya. Jadi TPY sangat berpotensi untuk bergerak naik dan kita potensi cuan sekitar sampai 9,69%. Oke, wajib pantau konfirmasinya, tunggu harga membuat konfirmasi selanjutnya, dan tunggu adanya candle reject jika ingin masuk pada saham-saham tersebut. Dan juga saran saya jangan terlalu banyak masuk dulu ya, karena IHSG masih belum terlalu bagus, jadi bisa dites dulu, tes beberapa lot, karena jika IHSG bergerak turun, cash is the king.
Jadi kita lebih baik mempunyai cash dulu, simpan cash dulu sampai ada tanda rebound dari IHSG. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.